Dan Oktober tahun ini nanti kita akan mengundang partai politik dan juga stakeholder untuk merancang daerah pemilihan. Pemilih pemula ini itu jumlahnya, jadi dari satu Jateng itu ternyata pendaftar kita sangat besar. Paling besar di Jateng itu ada di Brebes pendaftarnya. Mungkin karena jumlah penduduk juga tinggi. Halo Tribuners semuanya, senang sekali Tribuners bersama dengan saya Ruth Novelusyani dapat kembali berjumpa dan juga menyapa Tribuners di program Tribun Forum. Dan kali ini spesial sekali Tribuners, kami tim Tribun Jateng sudah diberikan kesempatan untuk hadir langsung di kantornya KPU Kabupaten Brebes. Dan di sini sudah hadir dua narasumber yang keren-keren sekali. Pastinya sangat inspiratif juga nih Tribuners. Nantinya dengan dua narasumber ini kita akan bertanya-tanya seputar sosialisasi, kemudian juga persiapan-persiapan terkait dengan persiapan pemilu di tahun 2024. Dan seperti yang kita ketahui juga Tribuners, nantinya di tahun 2024 ini serentak akan dilangsungkan yang namanya Pesta Demokrasi, tepatnya di hari Valentine, tanggal 14 Februari 2024. Betul Pak ya? Betul. Nah, untuk pilkadanya sendiri juga akan dilangsungkan di tahun yang sama, tepatnya di tanggal 27 November 2024. Dan adapun untuk tahapan pemilunya sendiri ini sudah dimulai pada tanggal 14 Juni ya Pak, betul juga Nje, 20 bulan sebelum berlangsungnya nanti pemilihan atau pemilu tersebut di tahun 2024. Nah langsung saja Tribuners saya perkenalkan terlebih dahulu. Di samping saya ini ada Bapak Muammar Riza Pahlavi, SIP MH. Beliau selaku Ketua KPU Kabupaten Brebes. Halo Bapak. Halo, Bapak. Selamat siang juga Mbak Ruth. Iya, sehat Bapak? Alhamdulillah, harus selalu sehat sudah ya, masuk tahapan dan harus sudah tahapan. Oke. Harus selalu sehat, harus selalu semangat ya Pak ya. Betul. Oke, mungkin Bapak boleh menyapa Tribuners terlebih dahulu Bapak. Oke, untuk sahabat Tribuner di Jawa Tengah khususnya ya dan Kabupaten Brebes, pada kesempatan hari ini luar biasa saya kedatangan tamu dari Tribun Jateng. Ini kesempatan luar biasa untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman terkait dengan pemilu 2024. Oke, terima kasih Bapak. Kita sudah diperbolehkan untuk main langsung nih Pak di kantornya KPU Kabupaten Brebes. Nah kemudian selanjutnya lagi Tribuners, di sampingnya ada Bapak Ketua Bawaslu Kabupaten Brebes, ada Bapak Wakro SIP. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang. Oke, sehat Pak Wakro? Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya. Mungkin boleh Pak menyapa-nyapa Tribuners terlebih dahulu, silahkan Halo, Pak. selamat siang Tribuners. Untuk wilayah Jateng khususnya untuk Brebes, saya sampaikan terima kasih pertama kepada Tribun, Mbak Ruth, sudah memberikan ruang bagi kami untuk ikut menginformasikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, pastinya Bapak ini karena nantinya di obrolan ini kita akan mengulik-ngulik ya Pak, izin ya Pak untuk siap. Terkait seperti apa sosialisasi kemudian tahapan-tahapan untuk pemilihan atau pemilu juga untuk di Kabupaten Brebes ini. Nah sebelumnya Tribuners, untuk memulai ataupun membuka obrolan kita akan bertanya atau ngobrol dulu nih dengan Pak Riza. Nah Pak Riza mungkin boleh Pak dijelaskan nih Pak kepada Tribuners semuanya, mungkin tahapan untuk pemilu 2024 ini seperti apa Pak Riza? Monggo silakan Pak. Ya, pemilu 2024 sudah diluncurkan ya 14 Juni yang lalu. Seperti Tribuners ketahui ya, kita sudah memasuki bulan yang kedua ya, bulan Juli ini. Di PKPU nomor 3 tahun 2022 itu sudah dijelaskan semua tahapan-tahapan pemilu. Paling tidak ada 11 tahapan yang disusun di PKPU tersebut. Untuk saat ini kita masih menunggu instruksi lebih lanjut dan masih tahapan pertama ini kan terkait dengan penyusunan program dan jadwal dan peraturan-peraturan KPU. Dan ke depan di bulan Agustus itu sudah mulai memasuki pendaftaran partai politik ya, Pak, tapi itu di KPU RI. Kita di KPU Kabupaten Kota masih menunggu. Setelah pendaftaran ada verifikasi administrasi dan faktual, itu sekitar bulan Agustus, Oktober ya, Oktober November setelah pendaftaran di KPRI.
Nanti juga ada penetapan DPS, DPT, kemudian ada penentuan dapil ya kan, kemudian pencalonan anggota DPR, termasuk juga presiden dan DPD, sampai sebelum nantinya masa kampanye sampai hari H pemilihan, dan nanti sampai terakhir penetapan presiden, DPR, DPD secara nasional ya, juga di tingkat kabupaten juga nanti ada. Seperti itu ya, panjang ya Pak ya. Tahapan keseluruhannya seperti itu yang paling ringan. Ada 11 tahapan ya tadi ya Pak ya. Ada 11. Luar biasa panjang sekali Tribuners. Dan ini memang persiapan yang luar biasa sekali Bapak dari Bawaslu dan juga KPU sudah 20 bulan sebelum terselenggaranya ya hari H pemilihan itu ya Pak ya, pemilunya. Kerja KPU 24 jam. Luar biasa. Hari kalender tidak mengenal hari libur. Nggak ada tanggal libur ya Pak ya? Tidak ada. Kita bekerja full 24 jam. Bahkan kita setiap hari sudah ada piket malam hari. Oh, sudah ada piket malam hari juga ya Pak ya? Sampai subuh, sampai pagi lagi. Luar biasa ini ya. Effortnya ini untuk ini ya Pak ya, pemilu nanti ya Pak ya? Kita siap melayani peserta pemilu dan juga masyarakat. Intinya kita siap. Oke, baik Pak. Nah ini kalau untuk di bulan-bulan ini saat ini sekarang mungkin sedang di tahapan apa nih Pak Riza? Ya, untuk saat ini kita banyak mendapat tamu, khususnya partai-partai politik baru, konsultasi, mencari informasi-informasi apa yang harus mereka lakukan ya di tingkat kabupaten. Beberapa partai baru sudah silaturahmi dan audiensi dengan kita. Kemudian kita secara internal sendiri juga menunggu instruksi seperti bimbingan-bimbingan teknis. Besok hari Sabtu Minggu ada bimbingan teknis di KPU RI terkait dengan pendaftaran dan verifikasi partai politik. Itu secara internal di KPU. Baik, seperti itu ya Pak. Tahapannya memang luar biasa panjang sekali ya Pak ini ya. Nanti ada bimbingan-bimbingan teknis yang lainnya yang tentu menyita banyak waktu. Makanya dari sekarang kita memang harus siap tenaga, fisik, pikiran, dua-duanya harus 24 jam tadi ya Pak ya? 24 jam. Tapi bukan berarti 24 jam melek. Terus ya kita bisa atur lah bagi ya. waktu ya Pak ya. Tetap seperti tadi katanya Pak Riza ini karena tahapan pemilu sudah dimulai harus tetap sehat, semangat ya Pak ya. Betul. Oke. Terima kasih banyak Pak Riza untuk informasinya. Nah kita beralih Tribuners kepada Pak Wakro. Bapak izin boleh kita bertanya Pak, mungkin sekarang ini untuk Bawaslu kesibukannya sedang apa ini Pak tahapannya saat ini? Kalau berbicara tahapan tentunya akan sama seperti yang disampaikan sama Pak Reza ya. Karena masih dalam satu frame penyelenggara pemilu yang disampaikan KPU berarti yang dikerjakan Bawaslu. Yang pertama, saat-saat ini kalau terkait dengan tahapan, selain dari tahapan persiapan pendaftaran partai politik, kewenangan Bawaslu salah satunya adalah terkait dengan pemantau pemilu. Ini kami dari mulai start tahapan sampai dengan nanti H-7 itu memang dibuka untuk masyarakat untuk bisa menjadi pemantau pemilu. Nah ini kita sedang persiapkan itu terkait dengan pemantau pemilu. Ini sedang running nih, ada beberapa masyarakat yang memang berkehendak untuk menjadi pemantau pemilu. Nah ini kita sedang menggarap itu, ditambah juga sosialisasi yang kami lakukan di masyarakat itu menjadi skala prioritas ya. Bahkan jauh-jauh hari sebelum tahapan ini berjalan, sosialisasi kita galakkan itu ya. Artinya untuk menginformasikan kepada masyarakat. Sementara ini yang sedang kami kerjakan. Ini berarti salah satu wujud pastinya kolaborasi dari KPU dan juga Bawaslu ya Bapak ya. Kita berkolaborasi, sinergi bersama, sosialisasi sebelum tahapan. Kita sudah kolaborasi ya. Keren sekali sosialisasi pendidikan politik, ya ke sekolah-sekolah, ke Ormas, OKP kita kerjasama bareng lah juga dari kerjasama dengan Pemda juga melalui Kesbangpol kita terus melakukan sosialisasi dan pendidikan politik. Wah luar biasa, memang sedang gencar-gencarnya lebih kepada sosialisasi ya Pak ya, semua elemen masyarakat seperti itu. Nah tadi mungkin yang seperti disampaikan Pak Wakro juga untuk pengawasan pemilu sendiri dari masyarakat tadi juga antusiasnya juga cukup lumayan ya Pak ya. Lumayan besar ya. Lumayan besar juga ya. Mereka ingin turut berpartisipasi juga ya Pak dalam pemilu ini, J? Betul. Sangat aktif. Sangat aktif sekali ya. Nah mungkin kalau untuk strategi pengawasan tahapan pemilu sendiri seperti apa Pak Wakro untuk di Kabupaten Brebes ini Pak?
Kalau strategi pengawasan dari semua tahapan secara baku memang sudah disiapkan ya. Betul. Sama Bawaslu RI, dari tahapan pendaftaran sampai kemudian tahapan terakhir di hitung sura sama rekap sudah disiapkan sama Bawaslu RI. Nah, tinggal nanti strategi yang akan kita mainkan itu kita menunggu nanti Bawaslu RI merilis IKP. Karena IKP, Indeks Kerawanan Pemilu itu menjadi dasar nih. Menjadi dasarnya teman-teman Bawaslu untuk melihat pemetaan gitu. Jadi misalkan ada di satu wilayah tertentu nanti kerawanannya apa gitu ya. Itu yang nanti menjadi dasar bagaimana kita melakukan strategi pengawasan. Terlepas dari Bawaslu RI sudah membuat roadmap-nya, tinggal nanti dikombin sama hasil dari IKP. Oke, seperti itu ya Pak ya. Pastinya tetap pengawasan-pengawasan tetap dilakukan demi berjalannya nanti pemilu yang baik di tahun 2024 ya Pak ya. Ya, sepakat. Betul. Dan ini pastinya juga perlu kerjasama dari masyarakat juga ya Pak ya. Sangat Diperlukan ya. Jadi memang ini mungkin gawenya istilahnya dari KPU dan juga Bawaslu, tapi juga perlu kolaborasi dan sinergi juga dari masyarakat ya Pak ya. Betul sekali. Oke, terima kasih banyak Pak Wakra untuk jawabannya. Nah, kita beralih lagi Tribuners kepada Pak Riza. Nah, ini mungkin kalau untuk di Kabupaten Brebes sendiri Pak, mungkin pemilihnya ada berapa pemilih Pak? Mungkin kalau berkaca dari pemilu sebelumnya. Ya, Kabupaten Brebes ini termasuk dengan luas wilayah dan jumlah pemilih terbesar di Jawa Tengah. Untuk DPT pemilu 2019 yang lalu kita di angka 1,52 juta pemilih. Ya. Luar biasa. Kemarin Pak. setiap bulan kita melakukan update ya. Daftar pemilih berkelanjutan terakhir kita 1,51 karena memang yang baru kita update baru pemilih yang TMS yang meninggal. Nah, sementara untuk pemilih baru nanti menunggu DP4 dari Kemendagri. Jadi kita setiap bulan kita update baik melalui rakor internal maupun juga rakor bersama instansi terkait termasuk dengan rekan-rekan dari Bawaslu dan juga dari pemerintah daerah. Kita akan selalu koordinasi dengan Disdukcapil, dengan Dinsos dan juga dinas-dinas terkait lainnya untuk selalu update daftar pemilih. Pemilih ya Pak ya. Betul. Oke. Mungkin untuk berapa tingkat persen partisipasinya Pak berkaca dari pemilu sebelumnya? Ya, untuk Kabupaten Brebes ini memang masyarakatnya yang majemuk dan dinamis, memang masih jauh di bawah rata-rata nasional ya. Untuk pemilu terakhir 2019 yang lalu kita hanya di angka 71% ya. Jauh di angka nasional yang nyampe 81%. Ini tentu menjadi salah satu tantangan kita, tetapi tadi karena masyarakat Brebes itu ternyata banyak yang merantau keluar daerah ya Pak ya. Ini C6 yang kembali, jadi pemberitahuan yang kembali artinya orangnya tidak ada di tempat, itu mencapai 260.000 sekian. Ya, artinya mereka hampir dipastikan nggak datang saat hari H pemilu. Jadi memang mobilitas masyarakat Kabupaten Brebes ini yang cukup tinggi. Karena tadi ada yang mungkin bekerja di luar daerah, seperti itu ya kuliah Pak ya. juga. Kuliah, betul. Bahkan yang di luar negeri yang menjadi tenaga kerja Indonesia di luar negeri itu juga cukup banyak. Banyak juga ya Pak ya. Otomatis mereka hampir kemungkinan kecil pulang lah. Ya, baik Bapak, betul. Tapi semoga saja untuk tahun 2024 harapannya tingkat partisipasinya meningkat ya Pak ya. Bisa meningkat, tetapi memang harus diakui pemilu 2019 lalu itu kita mencapai rekor di atas angka 1 juta pemilih yang hadir. Tepatnya 1.070.000 lebih pemilih yang hadir, sebelumnya masih di angka di bawah 1 juta. Tapi karena memang jumlah penduduk kita yang besar tadi sehingga persentasenya juga persentase ketidakhadirannya juga masih cukup besar juga. Ini menjadi tantangan kita. Makanya salah satu langkah kita sosialisasi yang perlu dilakukan itu bagaimana mereka yang di luar daerah bisa tetap menggunakan hak pilihnya. Ini dengan cara pindah memilih. Ini yang perlu kita sosialisasikan. Ya, jadi
meskipun mereka di luar daerah, tetap harus menggunakan hak pilihnya. Betul, Pak, betul. Ini tantangan kita. Tantangannya ya, Pak. Dan karena memang angkanya cukup besar ya mereka yang berada di luar daerah ya, 10-30% dari jumlah penduduk yang ada. Bahkan saya pernah melakukan riset kecil-kecilan ya di satu desa yang kemarin baru menggelar pilkades. Itu sejumlah calon kades rela ibaratnya menyusul warga yang berada di perantauan. Jadi tingkat partisipasinya dibandingkan dengan pemilu itu lebih tinggi pilkades. Lebih tinggi pilkades. Iya, karena mereka yang di luar kota di daerah perantauan itu disusul pakai bis sampai puluhan bis. Iya, ini satu fenomena politik ya di satu desa ya. Sehingga tingkat partisipasinya sebagian besar bulan kemarin ya kita baru pilkades sebagian besar lebih tinggi. Memang ikatan emosionalnya lebih tinggi ya dengan kepala desa, calon kepala desa. Dan pasti harapannya juga di pemilu mendatang mungkin seperti yang tadi Pak Riza sampaikan, walaupun ada yang di luar daerah, tetap sebisa mungkin menggunakan hak pilihnya ya Pak ya. Menggunakan suaranya dalam pemilu karena satu suara itu penting ya Pak ya untuk keberlangsungan Indonesia ke depannya gitu. Jangan sampai nanti mungkin nggak milih, kemudian tiba-tiba menyesal gitu ya Pak ya. Kok saya nggak milih ya pakainya. Karena nasib satu daerah, kabupaten, provinsi hingga pusat itu kan tergantung dari kitanya sendiri. Kepemimpinan yang layak dipilih itu siapa tergantung dari kita. Kalau kitanya nggak menggunakan hak pilih kita mau mengkritisi, kita mau apa juga percuma ya Pak ya, ini ya Pak ya. Apa itu Pak? Nggak bisa ngomong gitu loh ya. Mau ngomong tapi terkendala kemarin aja nggak milih gimana. Jangan sampai kayak gitu ya Tribuners ya. Makanya nanti tanggal 14 Februari kan momennya hari Valentine Pak, sudah diingatkan ya, biasanya hari Valentine itu hari kasih sayang, kasih suara. Waduh mantap. Kasih sayang, kasih suara ya Pak ya. Jangan lupa ya Tribuners tanggal 14 Februari 2024 ya Pak ya. Karena satu suara kalian tuh penting untuk keberlangsungan Indonesia ke depannya, seperti itu. Nah mungkin kalau dari Pak Riza sendiri, kalau untuk prediksi atau mungkin perkiraan, kira-kira ada penambahan berapa pemilih Pak untuk tahun 2024 sendiri? Untuk pemilih kita perkirakan naik antara 5-10% ya. 5-10%. Jadi kalau hitung-hitungan kita untuk pemilih di 2024 itu mungkin di angka 1,6 juta pemilih. Baik. Dengan kenaikan tadi 5-10%. 10% ya. Itu akan mempengaruhi jumlah TPS juga. Kita memang wajib menghitung itu karena TPS untuk pemilu 2024 jumlah pemilihnya masih sama ya, per TPS 300 seperti pemilu 2019. Ketika pemilih naik maka jumlah TPS-nya otomatis harus meningkat juga. Nah ini Kabupaten Brebes itu kita merencanakan jumlah TPS-nya 6.300-an. 6.300-an ya Pak ya. TPS ke depan. Berarti prediksinya sekitar 5-10% tadi ya Pak ya. Kenaikannya ya. Pemilih sebelumnya. Dari pemilih sebelumnya. Biasanya mungkin ini pemilih pemula seperti itu ya Pak ya. Pemilih pemula juga termasuk yang TNI Polri yang sudah purna. Kan juga banyak. Jangka waktu 5 tahun ini kan ya, 5 tahun. Betul sekali. Nah ini pastinya pokoknya apalagi untuk yang pemula-pemula itu ya Pak ya, harus tetap menggunakan hak pilihnya atau hak suara kalian nanti di pemilu 2024. Baik, terima kasih banyak Pak Riza untuk jawabannya. Kemudian kita beralih lagi Tribuners ke Bawaslu, kita akan tanya kepada Pak Wakro. Nah mungkin apakah untuk calon pengawas Bapak tingkat desa dan kecamatan ini sudah melakukan perekrutan sendiri kalau untuk Bawaslu Pak? Ya, kalau untuk calon pengawas ya, baik ad hoc ya, baik dari Panwascam maupun di pengawas desa, memang sampai saat ini belum ada informasi yang fix ya, kapan akan dibentuk. Namun sedikit informasi sayup-sayup gitu ya, dari hasil kunjungan Korbit SDM Bawaslu RI kemarin di Jateng, itu informasinya yang terakhir saya dengar itu ya, antara bulan Agustus akhir atau awal September dimungkinkan ya Pak ya. Dimungkinkan itu akan ada rekrutmen itu ya, akan diadakan rekrutmen. Namun
lebih jelasnya lagi ya kami masih menunggu informasi yang fix ya. Fixnya ya Pak. Ini baru informasi yang menggembirakan gitu ya. Nanti yang pastinya nanti kita masih menunggu. Oke, udah ada sedikit-sedikit info tapi belum Belum fix ya Pak fix, ya, belum fix fix, ya Pak iya. ya. Nantinya mungkin ke depan akan tetap diinformasikan lagi untuk Betul. perekrutan calon pengawas ini ya Pak ya. Pasti itu. Pastinya. Nah, Nah mungkin kalau Pak Wakro sendiri mungkin melihat dari pemilu sebelumnya seperti apa Pak? Mungkin terkait dengan kinerja pengawas untuk di desa ini Pak. kinerja pengawas di desa memang variatif. Jadi artinya bahwa kami tidak bisa memukul rata bahwa di satu desa misalnya dianggap sukses, kemudian ditempatkan desa lain juga menjadi sukses. Karena begini, ada satu desa dengan jumlah penduduk dan wilayah yang besar, pengawasnya kan satu. Iya. Ada satu desa dengan jumlah penduduk yang sedikit gitu ya, dan wilayah yang relatif lebih mudah, itu juga satu. Gitu. Oke. Jadi tantangan itu kemudian satu pengawas itu mengatakan mudah, belum tentu di pengawas lain Betul. juga mengatakan mudah. Contohnya misalkan di lingkup Pantura saja lah yang paling gampang. Kelurahan Brebes misalnya. Iya, atau Pantura sih, Kluwut ya, Kluwut sama Bangsri itu. Oke. Itu kan jumlah pemilihnya lumayan besar itu. Sedangkan ribu ya. Wah, luar pengawasnya biasa. cuma Pengawasnya cuma satu. Itu Oke. memang menjadi PR itu ya, yang mudah-mudahan bisa dikaji di tingkat pusat agar untuk jumlah pengawas di tingkat desa itu proporsinya dihitung gitu ya. Dan jumlah pemilih ya. Dengan jumlah pemilih, misalkan yang terlalu besar nanti ada 2 atau 3 seperti kebijakan aturan yang lama. Oke. Jadi efektivitas pengawasan ini bisa diukur. Kalau ini kita agak sulit ini. Agak sulit ya Pak. Iya. Betul. Oke, karena tadi tantangannya pengawasnya hanya satu Per desa. per ini, desa. tapi luar biasa banyak ya Pak ya. Betul itu kan Oke, sulit. Nah, mungkin ini kedepannya bisa jadi saran dan masukan juga ya Pak betul. ya untuk Mudah-mudahan dipertimbangkan lah ya. ya dipertimbangkan ya. Oke baik, terima kasih Bapak. Nah mungkin untuk Pak Riza sendiri Bapak, apakah di dapil untuk di Kabupaten Brebes ini, apakah dibandingkan dengan pemilu sebelumnya akan ada perubahan ini Pak? Ya terkait daerah pemilihan, Daerah pemilihan. pengalaman pemilu 2019 yang 19. lalu kita memang diminta untuk membuat 2 rancangan dapil. Pada saatnya nanti kita juga akan membuat rancangan dapil, tetapi keputusan nanti dapil yang akan dipakai itu ada di KPU RI. Kita hanya merancang ya. Di 2019 yang lalu dulu kita merancang 2 usulan, Yap. 6 dapil dan 7 dapil. Tetapi oleh KPU RI tetap yang diputuskan itu yang 6 dapil yang kebetulan sama dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Nah, nanti di tahapan ini juga ada tahapan untuk perancangan dan penetapan dapil di sekitar bulan Oktober. Dan Oktober tahun ini nanti kita akan mengundang partai politik dan juga stakeholder untuk merancang daerah pemilihan. Karena memang di Kabupaten Brebes ada satu dapil yang belum memenuhi 7 prinsip seperti yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Yakni dapil Brebes 3 ya. Itu memang dari dulu memang sudah kita usulkan untuk dipecah. Dipecah karena memang secara transportasi satu kecamatan dengan 2 kecamatan lainnya itu belum terkoneksi, belum tersambung. Kalau harus ke kecamatan harus muter kecamatan yang lain dulu, lebih jauh. Ya, lebih jauh. Nah ini ke depan kita juga barangkali masyarakat atau partai politik masih menginginkan supaya adanya pemecahan dapil tersebut. Nah, tentu kita akan melihat nanti realitas politik nanti pada saat tahapan penetapan dapil. Dapilnya sendiri ya Pak ya. Ya, tetapi itu pun sudah kita hitung ya, yang memang ada 7 prinsip, mulai dari kesinambungan, proporsionalitas, konektivitas tadi, transportasinya, kemudian jumlah pemilihnya, harganya itu supaya berimbang antara satu dapil dengan dapil lainnya. Jadi tidak terlalu beda banget ya Pak perbedaannya. Dan begitu juga dengan jumlah kursi yang diperebutkan di dapil tersebut. Memang di undang-undang ada aturan 3 sampai 12 kursi. Cuma kan kita harus antar satu dapil dengan dapil lain juga jumlahnya tidak terlalu jauh ya.
Oke. Itu ya beberapa prinsip dalam penetapan daerah Dapilnya pemilihan. sendiri, ya. Oke, seperti itu berarti terkait untuk tadi ya Pak, ada perubahan dapilnya sendiri Ya, ya? ada wacana seperti itu. Ada wacana seperti itu. Oke, nah mungkin kalau untuk Pak Riza sendiri selaku Ketua KPU, apakah di Kabupaten Brebes ini ada tantangan-tantangan yang ditemukan Pak selama pelaksanaan pemilu ataupun pilkada di periode-periode Ya, sebelumnya? jadi karena Kabupaten Brebes ini daerah terluas dan juga Betul. pemilih terbanyak, ini tantangan tersendiri ya. Pengalaman kemarin pemilu 2019 ya, kita bekerja berdasarkan hari kalender. Iya. Kita pernah 4 bulan full itu nggak libur sama sekali, Sama karena sekali, Sabtu Pak. Minggu Oke. harus ada kegiatan. Ya Mas Makro ya. Ini full. Kemudian sosialisasi juga harus muter. Iya, Kita harus ada jalan ya, Pak. 17 kecamatan dan 297 desa kelurahan. Wow. Dari pantai sampai ke puncak gunung. Gunung ada Nah, semua ini ya Pak ya? Luar Oke. biasa tantangannya. Dan ketika proses rekapitulasi juga kita membutuhkan waktu yang lama. Ada beberapa teman kita yang karena fisiknya memang dulu sudah sakit ya, tapi karena pengabdiannya luar biasa, tapi ya takdir ya, ada yang betul. jatuh sakit kemudian meninggal. Iya. Tetapi itu semua bagian dari dinamika yang harus kita terima, dan oleh KPU RI terkait dengan badan penyelenggara ad hoc itu akhirnya untuk meminimalisir ada pembatasan usia. Oke, betul. Kalau dulu tidak ada batasan maksimal, sekarang sudah ada usia maksimal Usia sampai maksimal ya, Pak ya? 60 tahun begitu. Jadi paling tidak ketika usianya masih usia produktif ya, betul. harapannya fisiknya juga masih sehat. Ya kan, ini kita dengan jumlah TPS juga terbesar, terbanyak di Jawa Tengah, nyampe 6.000 lebih ya kan. 2019 yang lalu kita TPS-nya 6.186 ya? 6.180 TPS. Nah, kita rancang untuk ke depan 6.300-an. Ada kenaikan. Ada peningkatan ya Pak ya, pastinya. Karena ya. jumlah pemilihnya juga meningkat. Betul. Ini tantangan tersendiri kita betul. Ya, yang luar biasa. Sementara honornya sama Iya. dengan daerah yang kecil. Oke, baik Pak, betul. Karena memang tantangannya sendiri, kalau Brebes ini kan seperti diketahui luas banget ya Pak ya. Tadi yang disampaikan Pak Riza sendiri, dari sungai sampai Dari pantai sampai ke puncak gunung ada semua ya Pak ya. Jadi luar biasa sekali emang geografisnya ya Pak ya. Dari masyarakatnya juga beda. Di wilayah Pantura ini kan Jawa, di 6 kecamatan Sunda. Nah, ini juga faktor komunikasi juga menjadi penting, mempengaruhi ya kan. Kita ngomong pakai bahasa Jawa ternyata paham. Sunda nggak ngerti ya. Ini juga tantangan. Harus siap-siap belajar dulu nih Pak. Oke, tapi semoga aja untuk tahun 2024 nantinya mungkin yang menjadi tantangan-tantangan sebelumnya bisa menjadi evaluasi ya Pak ya, supaya kita sudah melakukan langkah-langkah antisipasi ya, mulai dari logistik. Logistik kita juga sangat luar biasa Mbak. GOR yang gedung terbesar di Kabupaten Brebes saja itu nggak cukup untuk menampung logistik ya tadi Pak, betul. Nah, ini tantangan juga karena paling tidak butuh 3 tempat sebesar GOR untuk menampung logistik. Karena memang logistik ini menjadi salah satu ini juga Pak, tantangan tersendiri untuk masing-masing daerah ya Pak ya. Tertukar surat suaranya ya kan, harus tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis. Ini tantangan. Pengalaman sebelumnya ada yang sempat tertukar kan akhirnya pemilu ulang dan sebagainya. Nah, betul. Harapannya ini ke depannya bisa lebih baik lagi ya Pak ya, semuanya. Harus. Ini supaya jalannya lebih tertata seperti itu ya harapannya Pak. Oke. Baik, kemudian mungkin kalau terkait anggaran sendiri Pak Riza, mungkin seperti apa Pak untuk pemilu 2024 ini? Ya, kalau pemilu 2024 ini kita mendapat informasi dari KPRI kan memang sudah dianggarkan 76 triliun ya, kalau nggak salah ya. Di Kabupaten Brebes sendiri untuk tahun 2022 ini kita mendapat alokasi 526 juta untuk tahun
2022, tapi anggarannya masih dikunci, belum Oke. bisa digunakan. Iya betul. Tapi pagu kita total untuk tahun ini ada 3 miliar lebih lah. Jadi memang kita mengelola anggaran yang cukup besar sehingga laporan pertanggungjawaban juga menjadi tantangan juga. Karena total kemarin pemilu 2019 kita mengelola 91 miliar. Wow. Kemungkinan besar untuk pemilu 2024 kita sudah di atas angka 100 miliar total ya. Ini juga butuh keseriusan untuk mengelola anggaran ini agar tidak terjadi penyimpangan ataupun pertanggungjawaban yang tidak bisa diterima. Makanya kita alhamdulillah pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya kita selalu didatangi BPK, diperiksa langsung BPK sehingga ini menjadi semangat kita untuk selalu membuat laporan pertanggungjawaban keuangan ini dengan baik, benar, teliti, sedetail-detailnya. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Karena ya alhamdulillah kalau pertanggungjawaban di KPU Kabupaten Kota lancar kan ya berpengaruh juga terhadap penilaian BPK. Alhamdulillah untuk tahun ini KPU RI mendapat predikat BTP, wajar tanpa pengecualian. Otomatis ini nanti juga akan berpengaruh terhadap tunjangan kinerja. Ya kan kalau hasil pemeriksaannya baik kan harapannya kan tunjangan kinerja juga naik kan begitu. Nah ini tantangan nanti karena anggaran yang kita kelola sangat besar luar biasa. Oke, karena memang persiapannya juga luar biasa ya Pak luar ya. biasa. Memang persiapan dari anggarannya sendiri juga turut mengikuti ya Pak Iya, ya, betul. seperti itu. Baik. Nah mungkin kalau dari Pak Wakro sendiri Bapak untuk dari Bawaslu, apakah mungkin selama berlangsungnya pemilu di periode sebelumnya ada saran-saran atau mungkin masukan Pak dari masyarakat sendiri untuk pemilu di periode mendatang Bapak? Terkait dengan saran-saran yang disampaikan oleh masyarakat, evaluasi pemilu 2019 kemarin, kalau secara langsung masyarakat menyampaikan tentunya tidak ya. Tapi kami melihat pergerakannya pada saat ini. Saat ini ada beberapa komunitas masyarakat yang memang berkumpul bareng dengan Bawaslu. Kemudian mereka ini mulai berpikir untuk kemudian bagaimana komunitas-komunitas ini teredukasi, Ya, betul. teredukasi terkait dengan pemilu. Karena sama-sama kita pahami bahwa sistem kepemiluan kita itu kan cukup rumit ya. Cukup rumit di sistem kepemiluan kita, apalagi Paling rumit di dunia. apalagi misalnya gini, dengan metode memberikan suara 5 surat suara. jenis surat suara itu kan juga butuh untuk kemudian sosialisasi mendalam. Nah, Betul. ini kami melihat bahwa pergerakan teman-teman beberapa komunitas yang tadinya datang ke Bawaslu untuk kemudian mereka minta diedukasi, terus kemudian mereka saat ini mereka memposisikan diri sebagai mitra. Kami mencatat ada empat komunitas secara sukarela hadir ke kami untuk ayo kita bermitra gitu ya. Oke. Akhirnya kita bikin MOU dengan mereka. Kami melihatnya bahwa masyarakat sebenarnya cukup istilahnya cukup aktif gitu ya, cukup aktif untuk terlibat secara langsung dengan kepemiluan ini. Nah ini yang kami melihat bahwa kami merasakan bahwa memang pemilu 2019 kemarin memang banyak evaluasi yang memang harus dilakukan sehingga saat ini kepedulian masyarakat itu betul-betul terasa. Oke. Sehingga MOU terus kemudian beberapa komunitas ini sekarang selain MOU mereka secara rutin mengundang Bawaslu di forum-forum mereka. Artinya tanpa kemudian pembiayaan dari kami, mereka meminta, ayo dari Bawaslu untuk hadir sebagai narasumber gitu ya. Itu sampai di pelosok-pelosok desa itu. Ya kami sesuai komitmen MOU saya sampaikan, silakan panjenengan mau bikin acara dimanapun, kami siap mendampingi. Ini sudah 4 kali sepertinya satu forum itu memang besok rencananya di Tonjong gitu ya, kemarin di Salem. Itu kami hadir di sana untuk menyampaikan materi dengan komunitas ini. Oke. Artinya masyarakat
cukup peduli terkait dengan Pemilu ya Pak ya. itu. Oke, tingkat partisipasi ataupun antusiasme mereka juga cukup tinggi ya Pak, ya, masyarakat ya Pak ya. Oke, mereka ingin tahu seperti apa tahapan-tahapan ataupun mungkin perkembangan atau informasi-informasi terupdate seputar pemilu ya Pak ya, seperti itu. Oke, nah kemudian kalau untuk Bawaslu sendiri Pak, mungkin perkiraan atau prediksi terkait dengan potensi kerawanan pemilu untuk di daerah Kabupaten Brebes ini seperti apa Pak Wakro? Kalau potensi kerawanan hasil evaluasi 2019 kemarin tadi sudah disampaikan sama Pak Reza. Pertama terkait dengan daftar pemilih itu. Ya, Pertama itu menjadi dasar dulu. Daftar pemilih dengan jumlah pemilih kita sangat besar dan wilayah kita adalah wilayah crossing ya. Wilayah persimpangan itu lewat akses Jalan Pantura, kemudian juga akses untuk wilayah selatan ke arah Jogja. Jadi mobilitas masyarakat itu cukup tinggi. Termasuk juga sentranya TKI ya. Jadi memang kita lumbung TKI. Jadi memang itu cukup berpotensial terkait dengan pemilih itu memang kami mencatat sebagai kerawanan khusus. Karena efeknya macam-macam, ini bisa pelanggaran, bisa PSU dan lain-lain, itu efeknya cukup tinggi. Itu terkait dengan daftar pemilih. Maka kalau standar nasional menetapkan kemarin 77 ya, kita hanya bisa mencapai 71, itu bagi kita adalah sesuatu yang menurut kami perlu kita antisipasi. Itu di tahapan daftar pemilu. Kemudian tahapan kampanye juga cukup rawan. Kan? Pemilu kemarin untuk kegiatan kampanye terakhir itu rapat terbuka itu. Rapat terbuka presiden itu. Selevel Brebes itu dijadikan pusat. Pusat Jawa Tengah itu dijadikan pusat itu. Kami berpikir karena pemilihnya yang paling besar. Besar. Jadi sampai memacetkan Pantura dan itu kan juga tingkat kerawanannya lumayan tinggi. Itu di kampanye itu lumayan besar gitu ya. Apalagi dengan wilayah kita yang tadi disampaikan Pak Reza, dari gunung sampai dengan pantai gitu ya. Itu juga mobilitas teman-teman juga ditutup lebih prima gitu ya. Itu tantangan di kampanye. Ditambah juga terkait dengan logistik, itu juga jadi PR tuh. Logistik kita kan pasca lepasnya dulu kita pakai aluminium ya. Betul. Sekarang kan dengan duplek gitu ya. Iya betul. Dengan kondisi duplek ternyata apa yang sudah direncanakan di pusat kita aplikatifkan di sini itu tidak sepenuhnya pas. Dalam artian begini, kaitan dengan penyimpanan tadi Pak Ketua KPU menyampaikan bahwa untuk wilayah Brebes saja butuh 3 tempat gor yang notabene ini adalah tempat paling besar. Nah ini kemudian kita geser ke kecamatan, kami mendapatkan beberapa kecamatan itu ternyata memang tidak siap. Artinya dalam sisi penyimpanan. Misalkan begini, daerah yang tinggi itu di daerah Sirampok ternyata tempatnya bocor, lembab gitu ya. Meskipun saya yakin teman-teman KPU sudah mensurvei itu, tapi di luar itu ada hal-hal di luar yang perkiraan ya, prediksi ternyata itu terjadi di Kecamatan Brebes misalkan yang notabene adalah di pusat kota. Itu sampai bocor, tembus, ya kan? Itu menjelang pemilihan ya sudah dekat. Itu juga kita perlu antisipasi terkait dengan logistik itu. Kita kesulitan untuk menyimpan itu ya. Nah ini keterbatasan tempat. Kita perlu antisipasi di beberapa tahapan, termasuk juga di kerawanan di Tungsura. Itu juga PR. Banyak teman-teman yang tumbang. Salah hitung, tumbang. Jadi mekanisme teman-teman untuk menghitung itu juga menjadi PR saat kemudian SDM-nya ya. SDM teman-teman KPU kan, misalkan ada 7 kan, ada 7 KPPS. Nah, mekanisme bagaimana kemudian teman-teman KPU menyelenggarakan rakor atau bintek, itu kan nggak mungkin misalkan satu kecamatan kemudian 7 kali misalkan paling kecil ke sana ya 200 TPS, 7 kali 200 misalkan, itu dikumpulkan dalam satu tempat untuk direkor, itu nggak mungkin. Iya betul. Padahal masa kerja mereka cuma 1 bulan dan mereka dituntut tuh perfect. Anda harus bekerja dan nanti tidak boleh salah. Nah makanya problem-problem itu di masa Tungsura itu muncul banyak problem. Kesalahan hitung ya. Terus kemudian harus hitung ulang di kecamatan itu karena salah penempatan. Saat dibuka ternyata Ada yang keselip. Bercampur ya Pak ya. Form-nya nggak ada. Oke. Ini mau dihitung ternyata dibuka nggak ada, akhirnya harus nyari dan sebagainya. Itu karena memang SDM kita besar. SDM besar. Peningkatan kapasitasnya harus bagaimana? Ini juga menjadi PR. Ini di masa-masa itu menjadi PR.
Termasuk kita mendapatkan kemarin ada PSU juga, gitu. TS. PSU di wilayah Bantar Kawung ada tiga TPS harus yang lain sudah mau selesai, ini PSU gitu. Nah itu juga menjadi bagian dari kerawanan yang harus kami catat dan dievaluasi untuk 2024 besok, Mbak. Kayak dihindari lah ya. Ya. Jangan sampai terjadi lagi. Iya betul ya Pak ya, harapannya seperti itu ya Pak. Ini berarti kurang lebihnya kerawanannya antara Bawaslu dan KPU ini sama ya Pak ya, Kita kurang harus lebih. selalu di komunikasi Komunikasi ya agar Pak. titik-titik kerawanan itu Nah, bisa diselesaikan, diminimalisir. diantisipasi, Betul, ya, sehingga antisipasi. tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tadi, misalnya PSU, Nah, kemudian konflik, kekerasan dan Ya. sebagainya itu, ya alhamdulillah untuk Kabupaten Brebes sih Aman ya. aman, tidak sampai terjadi kekerasan Ya, fisik aman, Pak, ya. Oke. Dengan 490 caleg ya kurang lebih kemarin. Nggak tahu nanti Banyak ya Pak ya. kita nanti mungkin dengan adanya partai-partai baru mungkin bisa nyampe 500 lebih. caleg yang akan bertarung. Nah betul, ditambah ini wilayahnya juga besar ya Pak ya, di Brebes ya Pak, luas sekali dari pantai sampai ke gunung tadi, masyarakatnya juga luar biasa banyak ya Pak ya. Betul. Oke, tapi seperti yang Pak Wakro bicarakan juga dan juga Pak Riza, harapannya semoga ini mungkin tantangan-tantangan sebelumnya bisa jadi bahan evaluasi ya Pak ya, Betul. untuk penyelenggaraan selanjutnya Betul. supaya lebih baik lagi pastinya di Tribuners. Nah mungkin Pak Wakro, apakah terkait dengan netralitas ASN atau PNS ini masih menjadi salah satu hal yang diperhatikan atau menjadi hal yang dikhawatirkan nih Pak untuk Bawaslu sendiri? Kami sangat memperhatikan Oke, dan baik. kami sangat mengkhawatirkan. Oke, sama ya, sama-sama ya Pak ya. Oke. Dua-duanya sangat Dua-duanya sama. Nah, sangat mengkhawatirkan dan ya jadi fokus kita lah. Ya. Oke. Catatan kita kemarin di tahun 2019 kemarin meskipun jumlahnya nggak terlalu signifikan ya. Dari 64 yang kami lakukan penanganan pelanggaran yang Bawaslu kerjakan itu ya. Jumlah untuk netralis ASN itu kami mendapatkan ada 3 ya. Ada tiga kasus yang kami tangani. Memang jumlahnya kalau dari melihat sisi globalnya memang nggak terlalu besar. Oke. Cuman kami meyakini begini bahwa kemudian kenapa meskipun jumlahnya kecil tetap menjadikan prioritas buat kami. Karena kami melihat strategisnya peran teman-teman ASN. Gitu ya. Strategisnya peran teman-teman ASN untuk kemudian bisa Ya, menjadi betul. mitranya teman-teman parpol. Nah, betul Yang itu Pak. padahal kan mereka pihak yang kemudian harus netral. Netral. Ya. Tapi tetap saya meyakini bahwa teman-teman ASN ini menjadi apa ya, akan diarahkan sebagai target ya. Oke. Karena kampanye satu, jumlahnya cukup besar. Ya. Terus yang kedua memang sudah dimobilisasi. mobilisasi ya, mudah dimobilisasi betul karena atas nama struktural kan. Struktural, betul. Terus yang kedua biasanya teman-teman ASN ini mereka di daerah masing-masing itu sebagai tokoh. Oke. Jadi kalau misalkan kita ingat teman-teman MLM mungkin membangun rantai MLM itu dari teman-teman Iya. ASN gampang. Saya megang satu ASN, maka saya akan mendapatkan katakan 20 ya, rantainya 20 di masyarakat. Karena mereka kebanyakan tokoh. Ada yang jadi LPM, ada yang jadi BPD. Nah, pemikiran itu saya yakin sudah terkonstruk gitu. Ya. Makanya kemudian Bawaslu melihat bahwa pasti nih ASN itu mengkhawatirkan dan Oke. memang harus menjadi target kita terkait dengan pengawasan. Jangan sampai pihak-pihak yang memang diharuskan netral kemudian justru membina hubungan yang romantis gitu. Ya, yang so sweet ya Pak ya, So sama sweet. ini ya parpol-parpol ya Pak ya. Iya betul. Ini yang Oke. kita jadi Caleg ya. Oke, baik Pak. Jadi memang untuk yang satu ini memang perlu diperhatikan tadi ya Pak ya, Betul. seperti itu ya. Karena memang ada potensi-potensi istilahnya kedekatan-kedekatan dan Betul, sebagainya. betul. Tapi memang tidak hanya ASN atau PNS saja, semua kalangan Termasuk harus juga netral ya Pak ya. penyelenggara. Nah, penyelenggara semua harus netral. Betul, nggak boleh Sama-sama. memihak salah satu parpol, calon dan sebagainya Harus seperti sama-sama itu. saling mengawasi Saling lah ya. Nah, netral ya Mas ya Pak ya, harusnya Betul. seperti itu. Oke, nah ini mungkin sebelum mengakhiri bincang-bincang dengan Pak Wako dan juga Pak Riza, saya ingin bertanya lagi kepada Pak Riza nih Pak. Mungkin ciri khas untuk penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Brebes ini seperti apa Pak Riza? Ya, kalau pemilu ini kan kita kan hierarkinya dari pusat sampai daerah, daerah. ya. Jadi secara aturan ya sama ya, betul. tidak ada perbedaannya. Ya kita mengikuti aturan yang ada. Hanya saja memang kalau kita lihat budaya politiknya antara satu daerah dengan daerah Daerah lain kan tentu berbeda. Banyak kebijakan yang diambil oleh KPU RI itu berdasarkan pengalaman di
KPU Daerah. di daerah. Nah, tentu ke depan juga mungkin ada beberapa hal ya, mungkin masukan-masukan dari daerah ya. Apalagi ini nanti seperti ini terkait dengan tata kelola logistik ya. Iya tadi ya Pak. Apalagi nanti di bulan Februari 24 kan, itu kan Hujan. di musim Musim hujan yang lagi hujan. lebat-lebatnya Iya, ya. betul. Karena pengalaman Awal tahun ya, pilkada 2017 yang lalu di Kabupaten Brebes sempat kantor KP sempat kebanjiran. Waduh lah itu Pak. Logistiknya juga ada yang terendam Ngambang. ya kan, kena banjir bandang. Oke. Ini juga menjadi salah satu masukan. Dan kita juga menyampaikan isu-isu apa yang harus diperbaiki. Misalnya untuk amplop surat suara. Nah, Tadinya kan pakai kertas ya, kertas. Nah, kita mengusulkan, ya diganti pakai plastik, plastik. ya kan lebih aman. Mengantisipasi Juga, tadi ya cuaca ya Pak ya cuaca. dan sebagainya. Satu itu ya tidak basah ya, Tidak basah. sekaligus juga, tapi juga sekaligus untuk antisipasi tertukarnya surat suara karena kelihatan kalau Iya, plastik betul, kan plastik. transparan. Ini kayaknya juga menjadi masukan dan sepertinya nanti akan diterapkan untuk pemilu 2024 ya kan. Nah, ini kondisi-kondisi di daerah yang bisa menjadi bahan masukan untuk kebijakan di KPU RI. Ya, Pak. Tuh. Oke. Jadi kurang lebihnya sebenarnya sama ya Pak untuk penyelenggaraannya dari Kalau pusat ke penyelenggaraan daerah sama semua. Hanya saja mungkin dari penyelenggaraan sebelumnya ini bisa menjadi temuan-temuan tadi bisa menjadi evaluasi untuk kedepannya ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Riza. Nah, mungkin untuk Pak Wakro sendiri apa saja nih Pak upaya dari Bawaslu sendiri untuk melibatkan masyarakat dalam turut serta untuk mengawasi jalannya pemilu nanti Pak? Jadi kita untuk melibatkan masyarakat kita harus merubah perspektif dulu Mbak. Perspektif tentang pelaksanaan pemilu. Kadang-kadang yang terjadi di masyarakat itu begini, atau mungkin juga di sebagai penyelenggara bahwa kalau kontestasi pemilu itu ya momennya momen saat-saat menjelang 1 bulan 2 bulan saat pemilu saja. Masyarakat pun kalau melihat bahwa ada spanduk, ada baliho, baru berpikir oh ini akan ada pemilu. Gitu. Iya betul. Padahal dalam konteks pemilu itu tidak hanya di waktu itu, tapi jauh-jauh hari. Katakan kalau melihat dari tahapan 20 bulan gitu ya. Sebelum. Tapi kami kalau Bawaslu alhamdulillah turunan program dari RI itu kami melihat sangat progresif. Bahwa kemudian tahun 2019 akhir pasca tahapan pemilu sudah mulai berakhir, kami diberikan mandat untuk kemudian bagaimana melibatkan masyarakat. Jadi RI menyampaikan kepada kami, silakan nanti membentuk kegiatan-kegiatan langsung berbasis ke masyarakat. 2019 akhir itu. Nah, kami turun ke daerah itu, ke desa-desa terpencil, desa yang aksesibilitasnya sulit, gitu ya. Terus desa-desa yang pernah punya catatan masalah, gitu ya, artinya pernah punya kasus-kasus tertentu. Nah, itu kami laksanakan 2019, berlanjut 2020, kemudian terhempas sama COVID, gitu ya. Itu cukup membuat efek program tersendat. Sampai kemudian Bawaslu RI juga menurunkan program secara spesifik melibatkan pemilih pemula. SKPP namanya, Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif. Ini kita mengapresiasi. Bahkan Brebes sendiri menjadi titik lokasi tahun 2002 kemarin terkait dengan SKPP ini, program SKPP. Batang sama Brebes di titik Brebes. Kami sangat apresiatif ternyata bahwa pemilih pemula ini itu jumlahnya, jadi dari satu Jateng itu ternyata pendaftar kita sangat besar. Paling besar Jateng itu ada di Brebes pendaftarnya. Mungkin karena jumlah penduduk juga tinggi juga. Nah, itu kami mengapresiatif program RI, Mbak. RI sangat progresif terkait dengan bagaimana melibatkan masyarakat. Karena memang ini yang menjadi target kami, target kami bahwa mengedukasi masyarakat terkait dengan demokrasi, terkait dengan khususnya dengan pemilu. Tidak hanya misalkan 20 bulan atau mungkin 3 bulan sebelum pemungutan suara. Betul. Jadi kita nge-push, ini kalau pemilu itu gelarannya cukup lama. Jadi mengedukasi masyarakat itu bukan persoalan yang mudah. Ya. Kami sangat berterima kasih lah atas program-programnya RI tentunya. Kira-kira itu.
Oke, karena tadi memang berkacang pun tahapannya banyak sekali Pak ya. Itu yang wajib seharusnya diketahui oleh masyarakat juga ya Pak ya. Betul. Oke, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Wakro atas jawabannya. Terima kasih juga Pak Riza atas informasinya. Sama-sama. Sudah banyak yang diinfokan, banyak sekali nih Tribuners mendapatkan insight-insight baru nih dari Kabupaten Brebes, dari KPU dan juga Bawaslu-nya. Nah, mungkin sebelum mengakhiri dari Pak Riza, ada yang mau disampaikan Bapak? Silakan Bapak untuk Tribuners. Ya, untuk sahabat Tribuners, salah satu hal yang penting ya, agar masyarakat itu proaktif Ya, untuk betul. mengecek ya sudah terdaftar atau Belum belum. sebagai pemilih. Ya. KPU RI sudah membuat aplikasi namanya Lindungi Hakmu. Iya, lindungi hakmu betul. Nah, itu nanti bisa diunduh, bisa nanti ngecek langsung dengan mengetik NIK. Oke, Nah, itu nanti NIK-nya. akan kelihatan. Jadi kalau memang sudah terdaftar nanti akan ketahuan di TPS mana, desa mana, Oke. itu akan ketahuan. Kalau memang belum terdaftar, ketika ngecek pakai NIK, segera lapor Oke, melalui segera lapor. aplikasi itu juga, Oke. atau bisa juga langsung lapor ke KPU kabupaten, Oke. kota masing-masing. Kan? Masing-masing ya Pak. Ya, jadi harus proaktif ini masyarakat, karena tanpa peran serta masyarakat tentu menjadi hambatan tersendiri nanti ya, kalau ada masyarakat yang nggak terdaftar nanti dianggap KPU Iya, betul, tidak Pak. kurang maksimal misalnya. Makanya Betul. peran serta masyarakat itu sangat diperlukan. Oke. Salah satunya tadi untuk tahap awal ini cek melalui Lindungi Hakmu ya tadi Pak ya namanya ya. Betul, Lindungi Hakmu di aplikasi di Play Store, bisa diunduh dan gratis. Wah, itu pesan dari Pak Riza seperti itu Tribuners. Tapi karena tadi sangat penting sekali ya Pak untuk Iya, menggunakan hak pilih kita ya. Betul. Jadi kalau misalkan nanti dicek di Lindungi Hakmu ya Pak ya, di aplikasi boleh diunduh. Nanti dicek, hanya gampang sekali Tribuners menggunakan NIK saja ya Pak ya, Betul. sudah ketahuan nanti mungkin memilih di TPS mana, di desa mana, Iya. seperti itu ya Pak ya. Betul. Apabila memang tadi belum terdaftar, boleh langsung di aplikasi juga bisa ya Pak bisa ya. lapor Ya di Iya. sana ya, atau mungkin datang langsung ke Langsung ke KPU KPU. di masing-masing kabupaten atau kotanya, seperti itu. Nah, terima kasih banyak Pak Riza sebelumnya. Mungkin Pak Wakro ada yang mau disampaikan Bapak untuk Tribuners, silakan Bapak. Saya mengutip jargonnya Bawaslu ya, atau ini Bawaslu. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Oke. Artinya ada komponen rakyat di sini, bahwa keberhasilan pemilu itu tidak akan berhasil tanpa keterlibatan masyarakat. Betul. Jadi mari terlibat di pemilu 2024, tidak hanya menjelang akhir, tapi dari sekarang kita start bareng-bareng untuk mengawal pemilu, suksesnya pemilu 2024. Oke, terima kasih banyak Pak Wakro. Nah ini kalau tadi dari Pak Riza untuk pemilihnya sendiri, jangan lupa untuk menggunakan hak pilihnya. Kalau dari Pak Wakro sendiri untuk masyarakatnya jangan lupa untuk ini ya Pak ya, turut mengawasi, mengawal, dan jangan lupa juga pastinya juga untuk tetap menggunakan hak pilihnya nanti di tanggal 14 Februari. Hari kasih sayang sama hari ini ya Pak. Kasih suara. Kasih suara, betul. Ikonik nih ya Pak ya. Kasih sayang, Harus. kasih suara. Nah, itu Tribuners jangan sampai lupa ya, nanti tanggal 14 Februari 2024. Terima kasih banyak Bapak sekali lagi untuk Pak Riza dan juga Pak Wakro atas waktunya. Kami senang sekali tim Tribun Jateng sudah diperkenankan untuk hadir langsung di kantornya KPU Kabupaten Brebes nih. Luar biasa sekali. Semoga lancar ya Pak ya untuk persiapannya. Terima kasih. Amin. Semua Amin. prosesnya diberikan kelancaran pastinya. Amin. Sehat selalu, Bapak juga sukses selalu ya Pak ya. Terima kasih. Dan terima kasih juga untuk Tribuners yang sudah menyaksikan Tribun Forum kali ini, spesial langsung di kantornya KPU Kabupaten Brebes. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.